Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita Refleksi 76 tahun Kemerdekaan Indonesia bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayahanda, seperti biasa di segmen terakhir kita berikan catatan-catatan terkait tema yang kita angkat dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Yang kali ini kita bicara tentang refleksi 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya bicara tentang kemerdekaan, bagaimana Islam memaknai merdeka ini bagi umat Islam tentunya ya Anda? Ya, saya kira kalau kita bicara Islam ya, Islam itu Rasulullah mengatakan semua orang dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan merdeka, dalam keadaan tidak dikuasai oleh siapa-siapa. Oleh karena itu, kemerdekaan itu merupakan satu hak azasi dalam Islam itu. Hurron tolikon, ya. Jadi huriyah itu kebebasan. Tetapi kebebasan dalam Islam itu kan kebebasan yang teratur, yang terguide oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam itu seorang atau satu bangsa menguasai bangsa lain atau menjajah bangsa lain. Sehingga dalam Islam itu kehidupan yang baik itu kehidupan yang saling menghormati satu sama lain, lita'arofu kan dalam ya Yuhannasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kami sudah menciptakan kamu laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'arofu untuk saling mengenal. Jadi tidak ada satu bangsa yang lebih hebat dari bangsa lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan yang hebat teknologinya, bukan yang hebat nuklirnya, tetapi yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Oleh karena itu sekali lagi kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya diinspirasi oleh ajaran-ajaran Islam sehingga tiap ormas itu mengeluarkan seruan untuk berjihad. Mungkin ya di NU ada yang disebut dengan resolusi jihad, di Muhammadiyah ada amanah jihad dan macam-macam. Jadi setiap ormas Islam itu mengeluarkan semangat untuk melakukan perlawanan karena penjajahan itu adalah melanggar hak segala kebebasan kita. Termasuk ya dalam sekarang ya kita ini tidak mau terbelenggu oleh sesuatu yang menghalangi kebebasan kita dalam berekspresi, kebebasan kita dalam berpendapat, kebebasan kita dalam mewujudkan Indonesia maju dan lain sebagainya. Baik ya Anda, itu bagaimana kita lihat Islam dan tentu kita ikhtiar persyarikatan seiring sejalan ya, dalam perjuangan dan kemerdekaan. Nah, kalau terkait dengan catatan kemerdekaan dalam konteks kekinian ya Anda tadi sudah disinggung bagaimana masyarakat bisa berdemokrasi secara aktif, tentu dengan menyalurkan hak-haknya, dan juga kita bicara tentang substansi dari Pancasila, hadirnya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia hingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi catatan. Seperti apa poin-poin atau catatan dari persyarikatannya Anda? Ya, saya kira pertama ya kita ini terus terang saja bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang setiap waktu itu tidak diberikan kebebasan berpendapat secara positif ya. Selalu saja diberangus. Yang kedua, bahwa masyarakat kita itu ternyata tidak dipintarkan secara luas. Terus terang saja masyarakat kita ini masih masyarakat yang kurang terdidik ya. Masih 76% lulusan SD ke bawah dengan minat baca yang sangat rendah. Yang ketiga, IQ kita ternyata dalam susunan IQ itu hanya 80, sedangkan normal itu 90 sampai 100. Bangsa-bangsa lain yang maju itu ada yang 105, 106, 110. Kita ini 80 di bawah standar.
Oleh karena itu ini menjadi satu catatan kita bagaimana bangsa ini harus terpelajar, bangsa ini harus bagus pendidikannya, bangsa ini harus berdemokrasi dengan baik gitu ya. Uridu an Aisyah huron tolikan ujadi luman asya. Jadi aku ini ingin bebas berbicara, berdiskusi dengan siapa saja. Saya kira pemerintah kita jangan usah takut ya. Mereka itu harus belajar dari negara lain. Dengan demokrasi itu membuat kita maju, membuat kita baik gitu ya. Seperti itu. Baik, ya, terakhir juga berkaitan dengan catatan untuk pemirsa TVmu juga, dan tentu harapan kita merdeka dari pandemi ini yang dalam 2 tahun terakhir tentu ini menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa bagi bangsa. Bagaimana kita menghadapinya? Ya, saya kira Ananda satu ya, saya memberi itu kepada semua pihak. Bersyukurlah atas kemerdekaan Indonesia. Tiap memperingati itu, tiap harus kita bersyukur. Bersyukur apa yang sudah kita punyai, bersyukur apa kita yang sudah lalui, sambil berharap rojak kepada Allah supaya nanti ke depan menuju 77 itu adalah menjadi lebih baik lagi dalam berbagai hal ya di Indonesia ini. Oleh karena itu sekarang kita musim pandemi, saya memberikan satu himbauan kepada semua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bermohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, tidak banyak emosi, dan sholat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus. Yang kedua, ya tetap bagaimanapun pemerintah kita ada pemerintah yang sah, ya kita akui, kita juga ikuti petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengan COVID ini. Di samping juga petunjuk-petunjuk dari Perserikatan Muhammadiyah yang kita selalu meminta fatwa dari para ahlinya untuk menghadapi segala sesuatu. Seperti halnya tanggal 10 kemarin kita mengumpulkan ahli pandemologi, 3 orang dari UI, dari UGM, dari UNER, minta fatwa berkenaan dengan pandemi ini, kapan berakhirnya, harus seperti apa tindakan kita menjaga masyarakat kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi bersabar, mari kita berdoa terus pada Allah sambil menghindar, berikhtiar agar kita tidak terlalu parah korban yang menimpa bangsa Indonesia ini. Terima kasih Ananda. Baik ya, sama-sama ya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak atas pemaparan dan tuh himbauan dan catatan-catatan berkaitan dengan refleksi 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga menjadi harapan besar bagi kita semua kemerdekaan seutuhnya, dan tentu menghadapi pandemi juga agar pandemi ini segera berakhir, tentu sebagai bagian wujud dari merdeka dari pandemi ini. Terima kasih sekali lagi Anda. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat dengan tema refleksi Perserikatan Muhammadiyah terkait 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan pemirsa terus saksikan catatan akhir pekan dengan tema menarik yang berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih Ayahanda. Akhir kata saya Isa Marsha dan Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan segenap kru yang bertugas undur diri dari depan Anda. Sampai jumpa. Salam pencerahan, terus taati protokol kesehatan dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.